Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Jumpa kembali dengan saya Chandra. Hari ini hari Senin tanggal 25 September 2023 ya. Seperti biasa hari ini kita akan bahas IHSG, sektoral, dan saham-saham apa aja yang kira-kira menarik ya. Oke, karena saya nggak punya waktu cukup lama ya kayak minggu lalu kita sampai 1 jam setengah. Jadi kita agak cepat aja ya. Kita mulai dengan IHSG dulu deh. So far IHSG masih sideways ya. Masih sideways. Ini kelihatan banget mau naiknya itu sebenarnya agak-agak berat ya. Jadi mungkin eh, mungkin setelah melewati bulan September ini ya, artinya di bulan Oktober, entah minggu pertama ataupun minggu kedua itu akan ada koreksi. Kalau saya lihat ya, gitu. Tapi ya so far sih masih sideways lah. Mungkin nanti yang turun dalamnya itu mungkin setelah pemilu. Seperti itu. Ya, kita mulai dengan indeks transportasi. Ya, indeks transportasi so far ini ya masih ada potensi untuk koreksi ya. Ada potensi untuk koreksi. Minggu lalu udah sempat dibilang mungkin di sini kalau misalnya memang nggak bisa nahan, ya berarti turun ke sini. Ya. Nah, kebetulan kalau di di sektor ini, di sektor eh, transportasi ya, itu belum belum bukan belum sih, nggak terlalu banyak ya. Sekarang kita cuma ada Jaya yang so far kelihatannya besok akan kita cut loss nih kalau misalkan candle di closingnya itu masih merah ya. Tapi kalau so far kalau candlenya masih bisa hijau ataupun doji ya masih bisa di hold sih. Jaya, terus IMJS ini juga masih sideways ya. Ini eh, masih sideways. So far sih masih oke. Harusnya di MA 200 ini dia juga cukup kuat gitu ya. Terus Nelly ya. Kita kemarin ada masuk Nelly. Eh, Nelly ini pola ascending triangle yang kita harapkan jadi ya. Kemarin sempat naik kencang. Ini ternyata kelihatannya gagal. Tapi kalau misalnya besok merah, baru kita akan CL ya. Jadi mungkin di saat sesi dua pembukaan, nah mungkin kita udah mulai lebih kelihatan kalau dia mantul, ya berarti masih bisa di hold. Terus Ais, waktu kemarin udah kita saranin untuk jual dan uh, so far udah mulai turun ya. Eh, Ya mungkin nanti di kisaran 250-an lagi ya atau 260 kita mungkin bisa pantau lagi. Terus, tadi sore itu ada berita ya taksi. Bagi Bapak Ibu yang punya taksi, itu ada potensi untuk delisting ya karena ada surat malah tadi dari manajemennya taksi bilang saya lupa tahun ini atau tahun depan tuh bakalan tutup bisnis taksinya, perusahaannya. Jadi bisa dibilang pilot gitu ya. Mereka udah nyerah, ya tinggal lelang aset aja seperti itu. Hmm, Untuk di sektor ini ya, kita coba lihat GTRA. GTRA so far nggak kemana-mana. MPXL-nya, ngeri-ngeri sedap ya. Ya mungkin itu sih ya. Ya mungkin itu dulu sih untuk sektor apa namanya sektor transportasi. Coba kita lihat Gia ya. Gia, Gia nanti kalau ada satu candle besar baru menarik sih. So far masih terlihat eh,
mau bentuk pola cup and handle atau apa ya. Jadi belum terlalu kelihatan. Untuk asanya, asa juga masih belum terlalu kelihatan. Tapi ini ada divergence sih. Ini ke sini, ini ke sini naik. Ya, tapi tinggal tergantung apakah 1-2 hari ini dia bisa bikin candle besar. Mana sih? Ini. Apakah dia satu candle ini bisa 1-2 hari ini bisa bikin candle besar seperti ini? Kalau bisa, bagus. Kalau nggak bisa, mending tinggalin. Next, kita ke IDX cyclical. Ya, IDX cyclical persiapan untuk strong downtrend ya. Jadi ini EMA kecil udah motong ke bawah atau dead cross dengan EMA yang lebih besar. Tinggal sisanya motong moving average 200 ini. Ya, ya so far sih masih belum terlalu ada pergerakan yang cukup signifikan sih dari sektor cyclical ini ya. Kita masih ada MNCN. Ini sekali lagi berhasil menipu saya. Saya kira ini candle udah besar, apa ada potensi untuk naik, ternyata malah balik lagi ya. Jadi double bottom atau triple mungkin sama ini. Dan kalau besok turun lagi jebol ya mungkin akan kita cut loss. SMA yang so far masih oke. Eh, untuk SMA ya, ini polanya cup, ini handle gitu ya. Nah, nah, ini cup, ini handle. Ya, kisaran kayak gini ya, kisaran kayak gini. Harusnya nanti akan breakout sekaligus sama MA 200 jadi sekaligus kencang nih harusnya. Ya, targetnya ya bisa setinggi ini ya. Dari 140 sampai 170-an. Berarti targetnya sekitar 200. Ya, harusnya sih bisa. Terus so far Aces masih sideways juga. Ya, ini masih sideways ya. Ini kalau besok jalan sih cakep sih harusnya. Ya, cuman polanya si Aces ini kan beberapa hari ini. Pola Aces. Tuh satu candle hijau, terus 4 hari merah. Satu candle hijau, ini udah 4 hari kan. Nah, eh, 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya hari ini ya. Harusnya hari ini jalan, tapi hari ini masih merah. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini ada juga yang 5 candle merah, terus hijau lagi. Ya, ini bisa diperhatiin sih. So far sih masih oke. Terus, eh, Imas. Ya, Imas juga mirip kurang lebih sama kayak IMJS. So far masih boleh di hold. Udah gitu Wood. Kemarin udah sempat capai target pertama di 500. Cuman turun lagi. Eh, so far masih bisa di hold. Masih bagus. Mungkin yang bisa dipantau untuk di sektor ini tuh Aba sama Mari ya. Cuman terus terang saya masih agak-agak ragu nih sama Abanya. Sama Marinya juga gitu ya. Kalau dilihat dari hari ini sih ada distribusi ya untuk Aba, terus untuk Marinya so far netral gitu. Terus di sektor ini bola so far masih
masih menarik. Ya, so far masih menarik. eh Terus Cars ini juga masih ada. Ini Cars juga masih menarik ya. Cuman mungkin akan dibarengi dengan sideways jadi nggak yang naik berhari-hari seperti ini. Gitu. Terus apa lagi? Kelihatannya sih itu doang ya. Iya, itu doang sih yang menarik di sektor siklikal ya. Mungkin kita pindah lagi ke sektor berikutnya, tekno. Nah, untuk tekno, eh, kemarin tuh kan saya sempat bilang ini ada potensi turun ya. Nah, ini harusnya mungkin bentar lagi akan ada pantulan naik ya. Cuman kita lihat dulu gotonya gimana. Hmm, untuk goto ya untuk goto kalau besok naik cakep artinya ada potensi untuk naik sampai sini sampai 103 gitu ya. Kalau besok naik, tapi kalau enggak agak bahaya. Nah, begitu pula dengan buka ya. Ini buka malah ada info eh, ada mesop transaksi mesop di 189 ya. Jadi kemungkinan ada potensi malah bisa ke 189 sih. Atau mungkin ke sini bisa bikin double bottom gitu ya. Double bottom terus nanti dia naik lagi. Jadi ada potensi nih besok akan kita cut loss ya, buka untuk ngamanin dulu. Terus awan so far masih sideways ya, masih nunggu gebrakan candle gitu. Cuman kalau kita cek bandarmologinya hari ini ada berita akum ya dari IM. Kalau dilihat dari tanggal 30 Agustus ada distribusi gitu. Ya, so far sih masih eh, masih cukup oke. Hmm, oke, next kita ke IDX energi. Ya, indeks energi eh, ini sebenarnya udah mulai masuk ke area jenuh beli ya. Jadi kelihatan udah sideways, udah susah bikin higher high gitu. Kecuali ada eh, sektor atau subsektor ya, subsektor di sektor ini yang naiknya rame-rame gitu ya. Tapi so far kan batu bara eh, air-air ini nggak terlalu signifikan geraknya gitu ya. Ini kayak Adaro, kita bisa lihat nih candlenya udah kecil-kecil. Artinya kan perdagangan di Adaro nggak rame. Dengan PTBA juga sama. Ya, PTBA juga sama. Tapi so far sih dari batu bara yang belum naik itu PTBA gitu ya. Ini udah sempat naik. Sebenarnya kalau ini udah kena TP1 sih. Ya, udah kena TP ya. TP kita kan di 2350. Bahkan harusnya di sini ini cuma nyentuh doang. Saya aja nggak kejual di sini. 2350. Akhirnya saya jual manual.
Terus pas turun, rencananya saya mau nambah lagi sebenarnya di 2130, 2140 di sini. Ternyata dia cuma sampai sini, 2190, dia mantul lagi. Ya, so far sih masih oke juga sih Indi. Terus Harum juga kita nggak ada barang ya. Antri di bawah, nggak dapet. Tapi kalau lihat dari candle seperti ini, itu harusnya kecenderungannya untuk koreksi dulu sih. Koreksi sehat dulu. Tapi ya kita lihat lagi ya. Soalnya menurut saya Harum naiknya juga udah cukup tinggi ya. Kayak Adaro. Meskipun Adaro lebih parah sih kenaikannya. Oke, terus kalau Bumi, Bumi masih sideways. Doit, nah ini Doit melebihi target saya. Target saya 440 sampai 460. Hari ini kenceng sampai 4 sampai 500 mungkin ini tadi sempat ya. Ya, sampai 510. Ya, so far sih saya udah nggak berani rekomen. Tapi kalau tadi saya sempat cek di time frame weekly ya, kalau nggak salah. Ya, time frame weekly ini ada divergence ya. Ada divergence dari sini ke sini, ini ke sini naik ya. Jadi targetnya the next-nya ke 600. Cuman ya saya agak ragu sih apakah bisa 600 di tanpa adanya koreksi sehat. Karena ini kan bisa dibilang naik terus kan ya. Ini kan naik terus kan, bisa dibilang. Ya, jadi saya ragu sih bisa langsung ke sana. Nah, cuman maksud saya, nah, nanti kalau ada koreksi ya ke 400 itu menarik sih kalau untuk dibeli. The next target ke 600-an. Medco, minyak. eh Ya, so far Medco masih lumayan menarik ya. Ini area area jadi area supportnya sekarang di sini. Sekaligus ini ada gap ya di sini. Nah, ini ada gap. Mungkin bisa turun dulu sampai sini. Terus energi Dewa udah saya saranin jual. Cuman hari ini Dewa naik cukup kenceng karena ada info kalau Salim masuk ke saham Dewa ya. Berapa triliun gitu. Gitu. Terus ABMM-nya kita juga masih sideways ya, belum langsung jalan. Ya, so far yang lainnya sih masih oke ya. Oke, mungkin kita ganti, pindah lagi ke sektor berikutnya, infra. Ya, indeks infra so far sideways dalam tren up, dalam tren naik gitu ya. Eh, ada potensi masih bisa lanjut. Mungkin kali ini digerakin oleh konstruksi ya. Kemarin udah sempat kenceng nih Adi. Ya, udah sempat kenceng di Adi. Ini ada potensi pola ya. Nah, ini pola, ini cup, ini handle. Ya, harusnya sih besok masih bisa jalan sih. Harusnya besok masih bisa jalan. Jadi besok kita akan rekom ini Adi konstruksi lah ya besok. Wika. Kalau kemarin saya sempat pom-pom saham CPO yang sekarang udah pada naik ya. Mungkin besok saya akan pom-pom yang konstruksi ini gitu. Wika, PTPP ya, PTPP.
Terus dari telekomunikasi, so far eh, Telkom masih oke, XL juga masih oke, ya XL masih oke. Cuma kalau besok candle merah lagi agak rawan sih ini XL. Terus friend, ya so far sih ini harusnya udah di bawah ya. Oh, hari ini ada distribusi. Oh, oh, ini 110. Oh, ya, hari ini ada distribusi. POWR juga so far masih oke, masih sideways. Terus ACST Meta mungkin kalau ada koreksi sehat nanti kita akan mulai rekom ya. So far sih masih ya masih sideways biasa lah buat menurut saya sih. Sebenarnya cocoknya buat scalping untuk sekarang. Belum untuk hold terus diamin dulu berapa hari gitu. Terus untuk KIN kita udah saranin jual dan masih naik ya, cuman kita tetap akan rekomennya untuk buy on weakness nanti. Arkonnya so far masih sideways ya. Nah, mungkin kita besok akan rekomen Oasa ya. Hari ini ada normal distribusi. Kita akan cek Oasa besok. Harusnya sih menurut saya sih menarik, cuman ya kita akan cek lah. Mungkin itu di sektor infra ya, kita pindah ke sektor industrial. Ya, di sektor industrial juga cenderungannya sideways. Ya, sideways. eh, ada Astra yang masih nggak kemana-mana. Terus mungkin ini bisa dipantau juga karena ya karena ini ada pola cup and handle kecil. Kalau besok breakout harusnya cakep. Terus CAKK ini masih sideways. Mulia ini cukup menarik harusnya besok. Ya, tapi kita masih akan pantau dulu nanti pada saat breakout baru kita rekomend. Udah gitu, hmm, kita cek GPSO ya. Kok GPRA? GPSO. GPSO, wow, ngeri ya. Mungkin kita lewatin aja. Ya, mungkin itu dulu sih kalau dari sektor industrial ya. Kita pindah lagi ke sektor healthcare. Ya, di sektor healthcare ini saya lihat ada divergence. Ya, ini saya lihat ada divergence, ini turun, eh, ini turun, ini naik, gitu ya. Cuman ya tetap harus nunggu konfirmasi ya. Kita coba cek Same yang kita rekom. Same so far masih sideways. Terus KF-nya kita juga rekom KF. Ini juga sideways. Cuman kalau kondisi sekarang agak berbahaya ya. Kalau misalnya besok nggak bisa nggak bisa hijau candlenya gitu. Terus kita coba cek halo.
Oh, mungkin itu aja sih berarti. Ya mungkin ini dulu sih kalau dari sektor healthcare. Kita pindah lagi ke sektor finance. Lagi-lagi agak ketahan ya. Sepertinya agak ketahan di ini ya. Ini udah motong juga ya. Kecenderungannya lebih ke arah turun. BCA udah mulai dead cross. Hati-hati ya. BRI juga sama. Mandirinya belum ya. Tapi harusnya so far akan nyusul. Hari ini BBNI yang kenceng. 10.000. Ini eh, saya baru lihatnya pas closing nih. Teman kantor ada yang buka, wih 10.000 BBNI. Oke, ya ini karena mau red issue ya. Jadi paling nanti setelah red issue ada koreksi kita bisa ambil. Kalau mulai menarik. Next, Saratoga eh, harusnya besok juga menarik nih Saratoga ya. Tapi masih sideways sih. Terus ada hmm, AHAP, meskipun udah naik tinggi ya, tapi ini masih cukup menarik. Nanti kita akan rekom. Hari ini, hari ini ada semua akumulasi. Terus SDRA ini juga menarik. Ya ini ada pola ini. Ada pola nih. Ini menarik sih. Kemungkinan besok kita akan rekomen. Terus apa lagi ya? Ini ada yang tanya. Grup Lipo HT, apa kabar? Lipo sama HT, eh, kabar baik. Cuman sahamnya yang nggak baik. Next kita eh, lanjut ke properti. Oh sorry ini ada basic ya. Basic. Ya, basic industri so far naik terus ya. Mungkin karena didorong sama kertas-kertasan, INKP masih terus naik ya. INKP, Tekim. Saya sih udah nggak berani rekom, malah saya rekom saya untuk sell di minggu kemarin. Minggu ini mungkin masih cuma apa wait and see aja dulu gitu ya. Karena ada potensi untuk koreksi. Terus di sini juga ada BRPT yang masih belum turun, tapi harusnya akan segera turun. Kita bisa untuk koleksi. Terus ESA yang kemarin udah sempat capai target di 800, bahkan sempat dilebihin ya di sini ya. Ini dia lagi sideways. Mungkin kita akan rekom lagi di 700-an ini. Ya 700 sampai 720, 730 lah. Baru mungkin menarik. Terus ISSP barang lama
so far masih oke. Cuman ada potensi koreksi ya. MBMA kelihatannya target 950 nih untuk waktu dekat kelihatannya agak susah. Ya, kecenderungannya lebih ke arah untuk koreksi ya, karena ini kan sebenarnya dekat-dekat area all time high-nya dia nih, 955. Itu. Jadi kemungkinan sih koreksi sampai 850, kemudian dia naik lagi. Terus apa lagi di sini? Ya, kayaknya nggak ada lagi. Kita pindah ke sektor berikutnya, properti. Ya, properti so far kemarin The Fed bilang suku bunga bulan September akan tetap, tapi nggak menutup kemungkinan di bulan November itu ada kenaikan. Kalau misalnya data ekonomi Amerikanya membaik di periode setelah September sampai November. Tapi kalau tetap masih jelek, ya kemungkinan besar naiknya di tahun berikutnya. Gitu ya. So far sih properti cukup terdampak. Ya, cukup terdampak karena eh, ada statement dari Jerome Powell yang menyatakan bahwa masih ada potensi untuk kenaikan suku bunga. Seperti itu. Ya. Cuman yang kemarin-kemarin ngecong itu adalah KIJA. Ya, ini eh infonya itu dia udah penjualan dari awal tahun sampai sekarang itu udah capai hampir 100% dari target dia gitu. Jadi ada potensi ini targetnya bisa direvisi naik. Ya, so far sih bikin bagus. Ya, terus tadi grup Lipo tuh LPKR ya. Em, LPKR masih sideways ya, masih belum terlalu kelihatan. Terus yang lain sebenarnya agak kurang ya. Pokoknya properti fokusnya ke blue chip aja dulu. Ya, kita nextnya di non cyclical. Ini yang terakhir ya. Ya, ya, non cyclical so far sideways sekarang, tapi ada potensi untuk ini ya untuk uptrend atau bahkan strong uptrend. Ya, ini resisten kuat. Ya, ini kalau dilanjut breakout polanya cup and handle atau ascending triangle juga bisa. Yang jelas ini pola uptrend. Nah, di sini hmm, ya mungkin nggak lain nggak bukan karena hari ini pada naik ya di sektor ini CPO. Ya, bisa dibilang masuk saham CPO apa aja hari ini pada naik. Ya, so far sih masih boleh di hold, masih oke. Kalau menurut saya, eh, cuman kayak tadi TAPG nggak dapet ya itu harga sahamnya udah langsung naik. Costco kita udah rekomend dari jauh-jauh hari, udah profit, masih ada potensi untuk naik. Terus ANJT tadi rekom udah profit. Mungkin besok kena TP1 sampai TP2 mungkin kena sekaligus. Terus di sektor ini apa lagi ya? Yang menarik. Pak Chandra, kalau harga CPO memang lagi naik, Pak. Harga CPO-nya sih naiknya Biasa nggak aja. terlalu besar ya Pak ya. Cuman ini kemarin saya sempat mention di grup ya kenaikannya ini kan karena mau dibikin bursa CPO Pak, kayak bursa karbon.
Oke, oke, ya. Hmm. gitu. Jadi dengan adanya bursa karbon kemarin kan saham-sahamnya kan naik kenceng tuh Pak. Ya. Nah, makanya kemarin saya sempat mention, ini CPO boleh diperhatiin karena ada wacana untuk dibikin bursa CPO di bulan Oktober gitu. Oke, Kalau oke. bursa karbon itu di bulan ini kalau nggak salah tanggal 26 atau 28, pokoknya minggu ini aja. Nah, harusnya sih setelah itu turun sih saham-saham yang karbon. Nah, yang sekarang lagi hits itu yang CPO, Pak. Kalau yang karbon, kalau di bacaan ada bahasan yang ada tambahan biaya 0,11% Oh iya, itu itu fee apa? transaksi kan, Pak, kalau nggak salah. Berarti nanti kalau kita beli ada berubah fee-nya? Enggak. Saya kurang tahu sih, Pak, karena yang saya tahu, saya belum update untuk apakah sekuritas jual juga atau gimana gitu. Karena kebetulan di tempat saya yang baru, kita aja belum jualan yang sama. Jadi untuk yang itu sih saya masih belum tahu sih, Pak. Belum ini. Oke. Baru rencana saya itu ngobrol-ngobrol sama orang IDX tuh di minggu depan, Pak. Nanti saya mau langsung ketemu sama orang IDX-nya ngobrol-ngobrol yang terkait bursa karbon sama yang CPO. Karena kebetulan kan saya di Jakarta nih, kalau buat meet up sama orang IDX yang dari pusat kan lebih enak. Tuh, kalau Oke. memang saya ada Jadi, kenalan langsung. jadi itu biaya itu bisa bisa dikenakan hanya di siapa di emitennya atau sekuritasnya atau sampai ke apa namanya investor ya. Ya, nanti coba saya tanyain di minggu depan ya dengan lengkap. Siap, siap. Nanti Oke, thank saya you. akan info lagi di sini. Ya, thank you Pak. Ya, eh, mungkin sih dari sektor non siklikal ini sementara fokusnya lebih ke CPO ya. Kalau dari sisi saham-saham yang consumer goods-nya so far masih sideways sih. Kayak hoki segala macam masih sideways. Ada yang mau ditanyain sampai di sini? Tadi Pak yang Bapak sebut properti fokus sama yang Blue chip aja, Pak. blue CTRA, chip. Nah, eh, ya kayak hari meskipun ini BSD, gimana, Pak? hari ini kan BSD BSDE, ini agak ya itu. ditekan lagi ke Ya, banting. cuman maksudnya fokus di sini tuh kalau kan kita udah saya sempat bilang kan Pak minggu tahun depan potensi Amerika pangkas suku bunga itu besar. Jadi tahun depan ini kan sebenarnya properti menarik. Bahkan konstruksi aja kemarin saya sempat bilang di kantor teman kantor saya gitu ya. Nah, kemarin saya sama-sama ajak mereka beli konstruksi. Tapi untuk pendek doang gitu. Saya bilang kalau kalian mau hold tahun depan ataupun 2025 ADI itu bisa 1.800. Karena memang saya fokusnya ke ADI, bukan ke PT-PP, Wika. Meskipun konstruksi semua bagus gitu, cuman saya lebih rekom fokusnya lebih ke ADI-nya gitu. Nah, ya terkait selain dari teknikal, memang teknikalnya ada pola something, ada sesuatu pola gitu ya. Terus ada dari sisi ekonomi tahun depan potensi pangkas suku bunga, artinya bunga kreditnya makin rendah, jadi makin bagus gitu. Ini yang off the record nanti ya Pak. Mungkin ini karena baterai saya lowbat sebentar. Saya coba pindah dulu ya. Dari tadi saya takutnya mati lampu nih di apartemen. Dari tadi saya mau ngecas kalau di apartemen, ngecas laptop, biasanya mati. Oh ini enggak. Oke.
Oke, yang dari tadi dibahas sampai sekarang nggak ada ini, nggak ada apa namanya, nggak ada pertanyaan sebelum masuk ke pembahasan yang off the record itu. Oke, kalau nggak ada,